antara kita pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Setuju? Banyak di antara kita pengen punya anak yang baik, tapi lupa memperbaiki diri jadi orang tua yang baik. Padahal dalam Al-Quran perintah pertamanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka. Berarti kalau Bunda pengen punya anak yang soleh, kalau Bunda pengen punya anak yang baik, jangan hanya fokus sama anaknya, tapi ingat Bunda juga harus fokus menyolehkan diri Bunda sebagai ibu. Betul? Orang tua itu role model. Orang tua itu teladan. Orang tua itu contoh terbaik. Dan ingat, anak itu peniru terbaik. Betul? Anak akan bisa melihat seperti apa keadaan orang tua. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi Ismail itu begitu soleh? Kenapa Nabi Ismail begitu baik? Karena berangkat dari ayah yang baik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ismail punya hati yang lembut? Kenapa Nabi Ismail punya hati yang lapang? Karena punya ibu yang hatinya lembut, punya ibu yang hatinya lapang. Bagaimana tidak ketika Nabi Ismail menangis karena kehausan, minta minum, ternyata Siti Hajar sebagai seorang ibu berjuang luar biasa. Beliau mencari di sofa, tidak ada air tersebut. Datang ke Marwah, tidak ada air tersebut. Balik lagi ke sofa, tidak ada air tersebut. Balik lagi ke Marwah, tidak ada air tersebut. Bolak-balik nyari air. Singkat cerita, ternyata air muncul dari kaki kecilnya siapa? Ismail alaihissalam. Yang hari ini air itu disebut dengan air apa? Air Zam-Zam. Kenapa disebut dengan air Zam-Zam? Karena berangkat dari doanya Siti Hajar. Ketika air muncul dari kakinya Ismail, Hajar berkata, Zam-Zamil ma, Zam-Zamil ma, Zam-Zamil ma. Muncul air, keluar air, terus. Masya Allah, sampai hari ini Hajar dan Ismail telah tiada, tapi airnya masih ada atau tidak? Itu menggambarkan kebaikan orang tua akan terus memancar pada kebaikan anaknya. Maka Bunda saya, pemirsa Trans TV, teruslah berusaha jadi orang tua yang baik. Kita bukan orang baik, tapi kita pengen punya anak yang baik. Betul? Kita mungkin bukan menghafal Quran, kita mungkin tidak hafal Quran, tapi kita pengen punya anak yang hafal Quran. Betul? Mungkin kita tak paham agama, tapi kita pengen punya anak yang paham agama. Maka kadang Bunda harus keras mendidik anak kita, harus punya tekad yang kuat agar anak kita kelak dibentuk dalam hidupnya dengan kebaikan, dan itu bersumber dari kebaikan siapa? Orang tua. Dan yang ketiga, pesan akhir Kak Juwita, termasuk juga Mama Anissa Bahar di sana, orang tua itu dengan anak jangan lepas doa. Doa mustajab itu salah satunya adalah doanya orang tua untuk anak, betul? Tapi orang tua juga harus ingat, ketika engkau meninggal, di antara amalan yang tidak akan terputus adalah doanya anak yang soleh untuk orang tuanya. Jadi sebenarnya orang tua dan anak itu saling membutuhkan dalam doa. Kadang kita sering merasa begini, kan yang butuh doa saya sebagai anak.
Mohon maaf, kadang izin. Orang tua butuh doa dari anak, anak juga butuh dari orang tua. Maka selama hidup jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada permusuhan. Maka di antara dosa yang siksaannya langsung disegerakan di dunia adalah dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Ini pesan, jangan ada benci sama orang tua. Ini pesan, orang tua jangan benci sama anak. Gimana pun keadaannya, orang tua dengan anak harus akur. Karena anak tidak mungkin ada dirimu di dunia ini kalau tidak ada orang tuamu, betul? Dan orang tua, rasanya kuburmu tidak akan lapang ketika kau wafat, kau meninggalkan anak yang tidak baik, dan mereka lupa mendoakan kita ketika nanti di alam kubur. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar jadi anak yang baik untuk orang tua kita, dan kita bisa belajar jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bicaranya. Semoga terjawab ya, Cinta ya. Kaji